Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 6-8. Ini adalah perikop yang sama dengan kemarin, yaitu judul perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Dan perenungan kita hari ini adalah bagian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Saudara yang terkasih, dalam ayat yang baru saja kita baca, di sini diceritakan bahwa setelah perdebatan antara iblis dan juga Hawa, akhirnya Hawa tergoda dengan tipu muslihat iblis dan dia memutuskan untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Ia juga memberikan buah tersebut kepada suaminya untuk dimakan. Saudara, kesombongan dan ketidakpercayaan pada Allah adalah akar dari dosa Adam dan Hawa. Hal ini menyebabkan mereka mengabaikan perintah Allah. Lalu akibat dari pemberontakan tersebut adalah mata mereka terbuka dan melihat pasangannya dalam keadaan telanjang. Mereka merasa malu dan menutupi tubuh mereka dengan daun. Nah, saudara yang terkasih, keadaan telanjang dalam ayat ini bukan hanya untuk menjelaskan keadaan manusia tanpa pakaian. Karena sebenarnya sebelum mereka jatuh dalam dosa pun mereka juga tidak berpakaian. Namun yang ingin disampaikan adalah jika sebelumnya manusia dapat melihat sesamanya dalam cara pandang kekudusan, maka setelah jatuh dalam dosa, mereka melihat sesamanya dalam cara pandang yang berdosa. Kemudian di ayat 8 dijelaskan bahwa saat mendengar bunyi langkah Allah di taman itu, mereka pun bersembunyi di antara pepohonan. Tujuan mereka bersembunyi sebenarnya bukan supaya Allah tidak mengetahui di mana keberadaan mereka. Sebab pasti Allah tahu dimanapun mereka berada. Tapi tindakan ini menunjukkan keterpisahan antara manusia berdosa dan Allah yang kudus. Atau dengan kata lain, Allah yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan manusia yang berdosa. Saudara yang terkasih, melalui kisah jatuhnya manusia dalam dosa dalam ayat yang kita baca hari ini, maka kita mendapatkan beberapa pesan. Pertama, dosa berasal dari kesombongan dan ketidakpercayaan pada perintah Allah. Kedua, dosa mengakibatkan manusia tidak dapat melihat sesamanya dalam cara pandang kekudusan. Dan ketiga, dosa memisahkan manusia dari Allah yang kudus. Saudara yang terkasih, kiranya pesan firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita betapa berbahayanya dosa bagi hidup manusia. Mari kita meminta pertolongan dan juga bimbingan dari Roh Kudus, agar kita dapat hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah selama ini saudara menganggap sepele dosa dan hidup bermain-main dengan dosa? Jika iya, maka mari datang kepada Allah dan meminta anugerah-Nya mengubahkan kehidupan saudara. Sehingga saudara menyadari bahwa dosa adalah hal yang sangat serius dan dapat memisahkan saudara dari Allah. Dan mari meminta kekuatan dan juga bimbingan dari Roh Kudus, supaya saudara mampu hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah setiap hari. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami mengucap syukur untuk
kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan izinkan kami jalani lagi hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Engkau, kami tidak boleh bermain-main lagi dengan dosa. Tuhan ampuni kami jika selama ini kami masih berkompromi dengan dosa-dosa dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, Roh Kudus kiranya Engkau membimbing kami supaya kehidupan kami setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami mampu hidup kudus sesuai apa yang Engkau inginkan Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.